Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online Seni Budaya kelas 9 semester 1 bab 2 Seni Patung. Bagian kedua. Sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Mari kita lanjutkan. Tidak lupa kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah anak-anak. Tetap semangat, tetap di rumah saja. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pak Sri Hartono akan menyampaikan hari ini kompetensi dasarnya 4.2 adalah membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Jadi tayangan ini kita nanti menekankan cara ya, teknik ya, proses membuat patung. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kita nanti harus memahami teknik-teknik membuat karya seni patung. Yang kedua, harus bisa mendeskripsikan tentang teknik-teknik berkarya seni patung. Selanjutnya, kalian harus bisa menerapkannya teknik-teknik dalam membuat karya seni patung. Yang terakhir, kalian nanti berkarya seni patung, kemudian memilih salah satu teknik ya, dengan bahan yang ada di sekitar rumah kita. Buatlah yang seindah mungkin. Untuk memberi semangat kita lihat dulu penampilan dari karya-karya kakak kelas kalian yang sudah lulus. Semuanya kita lihat senyumnya menarik sekali ya, karena mereka merasa senang. Jadi kalian nanti dalam berekspresi ya seperti ini ya. Kemudian untuk kalian semua harus lebih semangat ya, dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Harus percaya diri. Oke. Kayak anak-anak, dalam proses membuat patung ada beberapa teknik yang kita coba nantinya ya, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Yang pertama teknik butsir, yang kedua teknik pahat, yang ketiga teknik cor atau cetak, yang keempat teknik merakit, yang kelima teknik las. Nah, tentu nanti menyesuaikan usia kita ya, menyesuaikan kemampuan kita. Oke. Baik anak-anak, yang pertama teknik butsir adalah membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan menggunakan telapak tangan, artinya dengan tangan kita ya, dan alat lain. Ini bisa kayu dan kawat. Ini bisa disebut juga sudip anak-anak. Di contoh gambar itu ada ya, sebenarnya kita bisa membuat sendiri. Kemudian misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat ya. Ini ada contoh anak-anak keramik ya, yang bagus sekali. Di situ temanya ayam ya, induk ayam dan anaknya ya. Kemudian sudah di finishing dengan pewarnaan yang realis tentunya ya. Bagus sekali, ini sudah profesional yang mengerjakan. Kemudian bahan lunak lainnya ya, artinya bisa yang elastis anak-anak ya. Di samping dari tanah liat juga bisa dari plastisin. Kemudian contoh karya kakak kelas kalian yang sudah lulus ini tentunya ya. Bagus sekali, dia senyum ya,
karena merasa bangga ya, merasa senang ya dengan mengerjakan hasil jerih payahnya ya, menarik sekali. Walaupun hanya dengan tanah liat, tapi luar biasa, sudah menarik sekali. Kalian nanti bisa membuat lebih bagus ya. Yang kedua, teknik pahat adalah teknik karya seni rupa dengan cara memahat. Teknik pahat biasanya digunakan pada bahan kayu atau batu. Alat yang digunakan dalam memahat dapat berupa pahat ini ya, bilah besi yang tajam. Maksudnya untuk membentuk atau mengukir. Biasanya bahan yang digunakan tentu pada umumnya kayu atau batu. Kemudian di bawah ada contoh alat ya, palu dan pahat. Tidak asing lagi bagi kalian ya. Kemudian contoh gambar karya anak-anak atau kakak kelas kalian ya, kelihatan dengan tema yang non figuratif. Jadi kalian nanti dalam proses membuat juga boleh yang non figuratif ya, ada misalnya seperti monumen ya, patung monumen gitu ya, boleh. Kemudian webnya di bawah ini linknya ya, silahkan nanti dibuka ya, akan lebih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, teknik cetak atau cor. Ini merupakan cara pembuatan patung dengan menuangkan cairan ya, bahan patung seperti semen, logam, gipsun. Kalau bahan logam tentu dipanaskan hingga mencair ya, kemudian dituangkan pada cetakan yang telah kita buat. Seperti contoh gambar di samping ini, ada linknya ya, silahkan dibuka ya. Kemudian ini contoh karya kakak kelas kalian. Dia rupanya membuat dengan tema binatang ya, dengan memanfaatkan celengan atau tabungan plastik ya. Kemudian dia menuangkan adonan semen dan pasir tentunya. Kemudian link yang lain ya, bisa kalian buka, ini lebih jelas ya, lebih banyak lagi, silakan. Selanjutnya teknik merakit anak-anak ya, merupakan pembuatan patung dengan cara merangkai bahan serta menghubungkan berbagai objek jenis benda sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Artinya kita nanti boleh membuat karya dengan teknik merakit. Contoh di bawah ini menarik sekali anak-anak. Kalian bisa buka linknya ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian karya kakak kelas kalian ini di samping ini, dia berekspresi dengan teknik menempel ya, dengan bebatuan anak-anak. Jadi menarik sekali kan ya. Jadi kalian nanti juga bisa membuat seperti ini ya, sederhana tapi menarik. Selanjutnya teknik terakhir ini ya, rupanya teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ya dengan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Tentu dengan teknik las ini digunakan untuk menggabungkan bahan logam khususnya ya, dan merakitnya dengan bentuk tertentu ya. Tentu semuanya itu sesuai dengan desain anak-anak ya. Coba kita lihat yang di bawah ini ya. Teknik las itu ada dua macam yang umum. Ada teknik las dengan karbit, ada dengan las listrik. Jadi menyesuaikan. Kemudian contoh gambar ya, patung Buddha. Ini temanya seperti Pangeran Diponegoro ya, yang berkuda ya. Bagus sekali anak. Ini biasanya menggunakan logam ya, bisa tembaga. Tentu konstruksinya menggunakan
pelat baja. Baik anak-anak, menarik sekali. Lanjut. Kemudian untuk melihat contoh ya, tutorialnya membuat patung melalui link di bawah ini. Ada banyak sekali anak-anak. Jadi kalian bisa mencoba melihat dengan link yang sudah disiapkan Pak Sri ini. Dan juga silahkan milih yang sesuai dengan kemampuan kalian tentunya. Jadi banyak ya link. Tindak lanjutnya ya, setelah memahami tayangan ini, tugasnya adalah untuk kalian semua berkarya seni patung. Jadi membuat patung ya dengan berbagai alat dan bahan yang bebas ya, tentu menyesuaikan ya kemampuan kalian. Kemudian tentang bahan juga begitu, yang ada di sekitar rumah kalian ya. Kemudian temanya tema bebas, kalian boleh mencontoh ya, buatlah yang seindah mungkin, sebagus mungkin ya, supaya bisa untuk pajangan. Ada syarat dan ketentuannya ya. Yang pertama, tema bebas tadi yang bagus, yang menyenangkan ya, sesuai kemampuan kalian tentunya. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, dan kekerasan ya, pokoknya yang indah-indah saja. Kemudian yang ketiga, ukuran patung tingginya maksimal 30 cm, minimal 20 cm. Kemudian yang keempat, menggunakan bahan tanah liat terutama ya, atau bahan yang lain bebas ya, sesuai kemampuan kalian ya. Sebisa mungkin ya, kalian dengan bahan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian dikerjakan dengan sepenuh hati ya. Waktu membuat karya patung selama 3 minggu dari sekarang, dari tayangan ini. Kemudian selama pembelajaran daring ya, kalau tugasnya sudah selesai, dikumpulkan dengan cara difoto, cantumkan nama, nomor absen, dan kelas, lalu kirim lewat email Pak Sri ya, tertulis di sini. Atau kalau misalnya kesulitan, boleh lewat WA. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, selamat berkarya yang indah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, tentu lebih menyenangkan dan lebih menarik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.